Bab ke-106, antara dua wanita. Yongki dan Indria menanti kedua anak mereka serta Lucy di ruang tamu. Entah kenapa mereka merasa kasihan pada gadis yang bernama Lucy itu. Aku melihat Lucy sebenarnya anak baik, hanya saja sayangnya dia terlahir di tempat yang kurang beruntung. Walau dia anak konglomerat, tetapi tidak mengenal agama, sangat disayangkan sekali. Ucap Indria. Siapa tahu, jika nanti berteman dengan Arjun, Naisen dan Nala bisa membuka hati dan pikiran Lucy untuk mencoba mengenal agama Islam. Ujar Yongki. Benar sekali, asalkan kita tidak memaksa dengan kekerasan dan memberitahu jika Islam itu indah. Tetapi aku juga sedikit heran, selama ini Arjun selalu cuek, tetapi jika dengan Lucy, kenapa dia khawatir? Apakah dia menyukai Lucy, tetapi takut pada kita, karena Lucy sangat bertolak belakang dari menantu idaman kita? Tanya Indria menduga. Aku juga mikir begitu, jujur saja, aku ingin Arjun bahagia. Tetapi jika dia menikahi gadis yang beda agama aku sangat menentang, kecuali jika Lucy mau masuk Islam. Ku akan menyetujuinya, siapa tahu itu bisa menjadi ibadah bagi Arjun dalam membimbing istrinya. Jawab Yongki. Tiba-tiba terdengar salam dari pintu. Indria dan Yongki langsung menjawabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian muncul Arjun, Ayunda dan Lucy. Teman baru Arjun itu nampak malu dan sungkan untuk masuk. Lucy, mari duduk sini. Ajak Indria lembut. Ya, Tante. Jawab Lucy memerah malu. Kamu kenapa kabur dari rumah? Tanya Indria penasaran. Lucy terdiam, kemudian Indria menghampiri Lucy dan meraih tangannya dan menggenggam lembut. Tidak apa-apa, cerita saja. Siapa tahu, kami bisa memberikan solusi. Anak gadis tidak baik hidup di luar sendirian, makanya tadi Om dan Tante meminta Arjun untuk membawa kamu menginap di sini, daripada di hotel. Sangat bahaya, apalagi kamu anak gadis yang cantik. Ayo cerita, kenapa kamu sampai kabur dari rumah? Tanya Indria lembut. Lucy merasakan kehangatan yang sangat dalam, selama ini kedua orang tuanya terlalu sibuk dengan urusan bisnis. Awalnya aku kabur, karena kedua orang tuaku mau bercerai. Kemarin mereka memintaku untuk pulang, dan mereka berjanji tidak akan bercerai. Tapi siapa sangka, jika semua itu hanya kebohongan saja. Mereka tetap bercerai di belakang aku, Mama dan Papa, ternyata sudah punya pacar masing-masing. Aku kecewa dengan keegoisan mereka. Ujar Lucy menangis terseduh-seduh. Indria merasa kasihan, lalu memeluk Lucy erat. Sabar ya, ini adalah ujian hidup. Percayalah jika Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan. Bujuk Indria. Allah. Siapa Allah? Tanya Lucy tidak paham dengan ucapan Indria. Indria tersenyum, membelai rambut Lucy secara perlahan. Nanti akan Tante dan Om beritahu ya. Sekarang mandi dan berganti pakaian dulu. Di kamar tamu sudah Tante siapkan, setelah itu ayo makan bersama. Bujuk Indria. Apakah aku merepotkan? Tanya Lucy sungkan. Tidak, sama sekali tidak. Ayo buruan ganti pakaian biar diantar Ayunda ke kamar tamu. Bujuk Indria. Ayo Kak Lucy. Ajak Ayunda. Iya. Jawab Lucy mengekor di belakang Ayunda. Bunda, apakah Bunda meminjamkan ke Lucy pakaian muslim dan cadar? Tanya Arjun penasaran. Indria langsung tertawa, melihat ekspresi putranya yang agak sinis. Bunda juga paham. Kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Karena manusia punya hak asasi. Tetapi soal pakaian Bunda tadi membeli di butik sebelah itu loh. Di sana ada banyak pakaian bagus untuk anak muda. Tapi Bunda memilihkan yang tertutup biar mata kamu tidak jelalatan. Jawab Indria. Yang seharusnya Bunda nasihati itu adalah ayah. Balas Arjun tidak mau kalah. Yongki langsung melempar putranya dengan bantal sofa. Kamu ini, kalau bicara dijaga. Mana mungkin ayah begitu? Lagian tidak ada yang bisa menandingi kecantikan bundamu. Jawab Yongki. Iya, memang yang paling cantik adalah Bunda. Balas Arjun mengakuinya. Arjun, nanti setelah makan malam kamu menginap di rumah kakek dan nenek ya. Perintah Indria. Wah, hebat sekali. Kalian menampung anak orang asing, lalu anak kandung sendiri malah diusir. Sindir Arjun. Ini juga demi kebaikan kamu, Nak. Bujuk Indria menatap lembut. Iya, Bunda. Jawab Arjun langsung meleleh.
Sebenarnya Arjun juga berniat begitu. Jika ada Lucy di rumah, dia ingin menginap di rumah kakek dan neneknya. Karena Lucy sama berisiknya seperti Ayunda. Dan Yongki tipe orang yang menyukai kesunyian. Sesaat kemudian Ayunda muncul. Dia langsung duduk di samping kakaknya. Bang, memangnya Kak Lucy tidak punya saudara yang lain? Atau teman sesama perempuan gitu? Masa iya minta bantuan ke cowok sih? Tanya Ayunda agak kurang suka. Tidak ada, sejak neneknya meninggal di sini. Dia tidak punya siapa-siapa. Dan dia juga tidak punya teman, karena dia anak yang menyebalkan. Jawab Arjun. Sudah tahu menyebalkan, kenapa kakak mau menolong dia? Selah Ayunda. Baoli, mending bantuin bunda menyiapkan makan malam sana. Serga Arjun ketus. Makanan sudah siap kok, kita tinggal menunggu Lucy dulu. Timpal Indria. Kak Lucy memang cantik dan lumayan baik. Tapi aku tetap setuju Bang Arjun dengan Kak Nala. Protes Ayunda. Demangnya aku ada bilang, kalau aku mau dengan Lucy. Dia hanya teman biasa. Tidak lebih. Kamu masih kecil, mana tahu. Sindir Arjun. Ya abang, aku tidak melupakan kejadian tadi ya. Balas Ayunda tak kalah sinis. Kejadian apa? Tanya Yongki dan Indria penasaran. Arjun langsung melotot ke arah adiknya. Jika ketahuan soal pelukan bisa-bisa kena marah 7 malam. Tiba-tiba Lucy datang. Memakai rok jeans panjang dan juga sweater warna coklat. Tertutup tapi nampak modern dan sangat cocok dengan Lucy. Nah, kalau begini semakin cantik. Puji Indria. Arjun juga sekilas menatap Lucy. Memang lebih setuju jika gadis yang mengaku-ngaku sebagai temannya itu memakai pakaian tertutup. Benar sekali, anak gadis kalau mau terlihat keren, tidak perlu memakai pakaian yang terbuka. Justru yang tertutup lebih istimewa. Timbal Yongki. Jadi kalau aku memakai kerudung dan cadar juga semakin istimewa. Tanya Lucy antusias. Tentu saja, tapi tidak harus cadar juga sih. Memakai pakaian yang tertutup dan jilbab saja juga sudah sangat istimewa. Balas Yongki. Ayo makan dulu. Ajak Indria. Tapi aku sudah makan tadi, sedang diet. Jawab Lucy takut gemuk. Coba dulu masakan bunda. Saran Arjun. Ya. Jawab Lucy. Lucy sangat bahagia, dia merasa memiliki keluarga yang bahagia. Selama ini, dia tidak pernah mendapatkan kehangatan seperti ini. Anak tunggal dan jarang berkumpul dengan orang tua. Apalagi saat mencoba masakan Indria. Lucy langsung makan lahap dan menambah lagi. Tidak jadi diet. Sindir Arjun. Mulai besok saja deh. Habisnya masakan tante enak. Jawab Lucy nyengir. Semua tertawa, termasuk Ayunda yang awalnya tidak suka lama-lama merasa jika Lucy lucu. Selesai makan, Arjun bergegas ke kamar membawa beberapa pakaian dan barang penting ke ransel. Kemudian pamit dengan kedua orang tuanya. Arjun, kamu mau kemana? Tanya Lucy. Aku mau ke rumah kakek, untuk sementara kamu bisa tinggal di sini. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan bilang pada bunda. Jawab Arjun. Iya, terima kasih banyak ya. Jawab Lucy tersenyum manis. Arjun segera mengalihkan pandangan. Dia tidak ingin terpesona, hanya dengan kecantikan Lucy saja. Ketika Arjun baru beberapa meter melajukan motornya, dia mendengar ponselnya berdering, dan dia langsung menepikan motornya lalu berhenti. Jun, tolong aku. Ada apa? Nah, aku dikerja sekelompok orang, di Jalan Melati. Ban mobil aku bocor. Sepertinya jalanan ini dipasang paku. Buruan kemari dan meminta bantuan, tapi jangan polisi nanti malah runyam. Sudah pasti aku jadi saksi di kantor kepolisian, dan aku tidak akan bisa ikut merayakan ulang tahun Ayunda. Aku tidak mungkin melawan mereka sendiri, apalagi aku bersama Nala. Kamu langsung kirimkan lokasi. Arjun segera menghubungi beberapa teman, dan mengirimkan lokasi ke mereka. Setelah itu, Arjun langsung melajukan motornya secepat kilat. Dia khawatir pada Nesen dan Nala. Untuk Nesen sih tidak begitu, karena teman lelakinya itu jago bela diri. Tetapi bagaimana dengan Nala? Tidak mungkin Nesen melawan banyak orang sambil menjaga Nala. Di sisi lain, dia juga merasa bersalah, sebab demi bisa merayakan ulang tahun adiknya Nesen, sampai rela membahayakan diri dengan tidak menelpon polisi. Ketika sampai di lokasi, di sana sudah terjadi perkelahian.
Ternyata ada Helmi dan satu temannya yang ikut membantu Nason berkelahi. Tetapi Arjun terkejut saat ada seseorang yang memukul kaca mobil Nason dengan palu. Begitu menghentikan motor, Arjun langsung menggunakan tasnya untuk melempar ke arah seseorang yang memecahkan kaca mobil tersebut. Arjun menghajar pemuda tersebut sampai babak belum. Setelah pemuda itu pingsan, Arjun melihat ke arah Nala. Gadis itu meringis kesakitan sebab tangannya terluka akibat serpihan kaca mobil. "Awas Jun!" teriak Nala. "Buk, buk." Arjun tidak tahu jika di belakang ada yang menyerangnya. Dia meringis kesakitan, kemudian menyerang balik. Setelah pemuda itu dibuat pingsan, Arjun mendekati Nala. "Nala," pekik Arjun cemas. "Jangan pedulikan aku. Tolong Nason, dia melawan orang banyak," pekik Nala histeris. Benar saja, Nason, Helmi dan teman satunya lagi melawan 8 orang yang semuanya membawa pisau tajam. Tetapi mereka cukup cerdik menggunakan ikat pinggang, sehingga membuat musuh juga tidak berani mendekat secara langsung. Arjun melakukan hal yang sama, melepas ikat pinggang sebagai senjata agar membuat musuh tidak berani mendekat. Jika sampai terkena pisau, tentu saja akan terluka. Tetapi setelah Nala ditinggalkan, ada satu pemuda yang mendekat ke arah mobil lagi. Arjun segera kembali dan melindungi Nala. Saat itu, dia begitu marah apalagi teringat darah yang sampai mewarnai lengan gamis warna putih milik Nala. "Jun, bawa Nala pergi. Aku bisa menangani di sini," teriak Nason. Arjun percaya jika Nason dan Helmi bisa bertahan sampai bantuan datang, karena mereka memang bukan pemuda sembarangan. "Nala, ayo pergi denganku," ajak Arjun. "Jangan pedulikan aku. Kamu bantu Nason dulu," jawab Nala menangis ketakutan. "Sebentar lagi bantuan datang. Ayo, kamu harus aku bawa ke rumah sakit dulu," sela Arjun. "Kita jangan tinggalkan Nason," tolak Nala yang sangat ketahuan melihat saudaranya bertarung melawan banyak orang. Arjun sangat paham jika Nala pasti tidak tega membiarkan Nason sendiri. Tetapi darah yang keluar dari tangan Nala sangat banyak, jika dibiarkan takut terjadi bahaya. Ingin dibalut dengan kaos, takutnya ada sisa kaca yang masih menancap. Arjun tidak banyak bicara lagi, langsung membuka pintu mobil dan menggendong Nala secara paksa dan menaikkan ke motornya. "Jun, lepaskan," pekik Nala. "Diam, patuhlah padaku," jawab Arjun. "Jun, bagaimana dengan Nason? Pegangan yang erat ya. Jangan sampai lepaskan," pinta Arjun. Nala nampak malu, karena memang sejak kecil sudah diajarkan untuk tidak bersentuhan dengan lelaki lain. "Nala, jika nanti ada musuh yang mengejar kamu bisa jatuh kalau tidak pegangan," sela Arjun. Dan benar saja, begitu tahu Nala bersama Arjun mau pergi, salah satu musuh berlari mengambil motor dan hendak menghadang Arjun. Tanpa pikir panjang, Nala langsung memeluk Arjun, dan Arjun melajukan motornya dalam kecepatan tinggi. Nala sangat takut, karena baru kali ini mengalami kejadian yang menegangkan. Sesampainya di rumah sakit, lelaki yang mengejar kabur tidak berani melanjutkan aksinya. Arjun langsung bergegas membawa Nala agar segera mendapat perawatan. "Jun, kamu terluka, sebaiknya kamu lebih dulu diobati," ucap Nala sudah memerah matanya. "Lukamu lebih parah, sedangkan aku hanya sepele sudah biasa, jika hanya kena tonjokan," jawab Arjun. Nala merasa bahagia diperhatikan oleh Arjun. Dia semakin menangis, karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan. "Jangan menangis, Nason pasti baik-baik saja," bujuk Arjun tersenyum hangat. Malah agak kaget, sebab Arjun memang tipe lelaki yang senyumnya mahal. Apalagi dalam keadaan terluka, wajahnya Arjun tetap keren dan tampan. Bab ke